Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan hidayah, rahmat dan kesehatan sehingga kita tetap dapat melaksanakan perkuliahan ini meskipun dalam keadaan daring. Dan terima kasih pula kepada Ibu Dr. Haja Syamsidah MPD selaku dosen mata kuliah pelayanan prima dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Sisa Salsabila dari kelas Sastra Terapan Boga dengan NIM 210207602005 dari Fakultas Teknik dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi tentang excellent service dan non-excellent service. Yang pertama, laporan hasil observasi excellent service dari rumah makan Rumah Pada Idi. Rumah makan Pada Idi dikelola oleh Ibu Ratna Said yang mulai beroperasi pada jam 9 pagi sampai jam 10 malam yang bertepatan pada Jalan Berdikari, Kenanga 6, nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan memiliki jumlah karyawan sekitar 4 orang. Sebelum saya masuk ke pembahasan utama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian pelayanan prima. Excellent service atau disebut dengan pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin pada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Kita masuk ke latar belakang. Rumah makan Pada Idi merupakan warung makan yang berdiri sejak tahun 2011. Rumah makan ini bergerak pada penjualan makanan, khususnya makanan khas Bugis, Sulawesi Selatan. Rumah makan ini terletak di Berdikari, Kenanga 6, nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam menjalankan proses bisnisnya, ada 3 proses bisnis yang dilakukan pemilik, yaitu yang pertama melakukan proses penjualan, bagian dapur selalu mengecek persediaan yang ada, dan yang kedua proses penjualan. Proses penjualan dilakukan pada jam 9 sampai jam 10 malam. Dan yang terakhir atau ketiga, pengadaan. Setiap pagi pemilik melakukan pengadaan terhadap persediaan. Aspek 4P dari rumah makan Pada Idi, yang pertama adalah produk, enak, bersih, dan banyak variannya. Dan yang kedua adalah price, harganya yang sangat bersahabat. Dan yang ketiga, place, tempat yang ramai penghuninya. Dan yang terakhir adalah promotion, dengan menggunakan segala jenis sosial media. Dan yang selanjutnya adalah penerapan aspek 6A dari rumah makan Pada Idi. Untuk yang pertama, attitude atau sikap. Rumah makan ini memiliki attitude yang ramah, murah senyum kepada pelanggannya. Dan yang kedua, attention atau perhatian. Pemilik sangat perhatian kepada karyawannya, begitu juga terhadap pelanggannya. Yang ketiga adalah action atau tindakan. Selalu memberikan salam, sapaan, pelayanan sigap dan tepat. Yang keempat adalah ability atau kemampuan, mampu melayani dengan baik selama rumah makan terbuka. Yang kelima adalah appearance atau penampilan, selalu memperhatikan kebersihan diri mulai dari atas sampai bawah. Yang terakhir adalah accessibility atau tanggung jawab, menyediakan makan serta tempat pembuangan sampah sisa. Higien atau kerapian, ruangan ini selalu terlihat bersih dan tertata rapi. Dan yang kedua, kostum yang digunakan juga simpel sehingga tidak mengganggu saat melayani. Yang keempat, ketepatan waktu. Tepat waktu saat ini membuka atau menutup restoran, begitu pula saat menerima orderan, sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya adalah alur pelayanan. Sebelum masuk ke dalam rumah makan, pelayan memberikan sapaan yang ramah kepada pelanggan. Selanjutnya menanyakan keinginan pelanggan, lalu memperhatikan dengan seksama, lalu menyiapkan makanan, lalu mempersilahkan untuk makan dan mengantarkan pulang dengan ramah. Selanjutnya adalah communication, komunikasi antar pemilik dan karyawan baik, begitu pula dengan pelanggan. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Strength atau keunggulan adalah yang pertama, kualitas makanan yang higienis dan enak. Yang kedua, opportunities atau peluang, lokasinya yang sangat strategis. Dan selanjutnya, weakness atau kelemahan, banyaknya pesaing dalam kota. Yang terakhir adalah threats atau ancaman, kenaikan harga bahan baku.
Selanjutnya adalah hasil observasi non-excellent service dari rumah makan Seafood Kartika dan Bakso Minggu. Rumah makan Seafood Kartika dan Bakso Minggu dikelola oleh Ibu Kartika yang beroperasi mulai jam 9 pagi sampai jam 11 malam yang bertepatan di Jalan Todopuli Raya nomor 8, Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah karyawan sekitar 7 orang. Selanjutnya latar belakang. Seafood Kartika merupakan warung makan yang berdiri sejak tahun 2015. Rumah makan ini bergerak pada penjualan makanan, khususnya seafood dan bakso. Rumah makan ini terletak di Jalan Todopuli Raya, nomor 8, Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Persaingan yang semakin ketat ini menuntut para pelaku bisnis untuk mampu memaksimalkan kerja agar dapat bersaing di pasar global. Rumah makan harus berusaha keras untuk mempelajari dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan, maka akan memberikan masukan penting bagi rumah makan untuk merancang strategi pemasaran agar dapat menciptakan kepuasan bagi para pelanggan. Aspek 4P dari rumah makan Seafood Kartika, yang pertama adalah produk, enak, bersih, dan banyak varian. Yang kedua adalah price, yang memiliki harga yang sangat bersahabat. Yang ketiga adalah place, tempatnya yang sangat banyak penghuninya. Yang keempat adalah promotion, dengan menggunakan segala macam sosial media. Selanjutnya, penerapan aspek 6A dari rumah makan Seafood Kartika. Yang pertama adalah attitude atau sikap. Dalam attitude atau sikap dari rumah makan Seafood Kartika ini kurang ramah, tidak memperhatikan pelanggan yang mana duluan datang, yang mana yang sudah lama datang. Yang kedua adalah attitude atau perhatian, kurang cermat terhadap pelanggannya. Yang ketiga adalah action atau tindakan, pelayanan yang lambat dan lalai. Yang keempat adalah ability atau kemampuan, mampu melayani dengan baik selama rumah makan terbuka. Yang kelima adalah appearance atau penampilan, selalu memperhatikan kebersihan diri mulai dari atas sampai bawah. Yang terakhir adalah accessibility atau tanggung jawab, menyediakan makan serta tempat pembuangan sampah sisa. Selanjutnya adalah pelayanan pada rumah makan Seafood Kartika. Higien atau kerapian, ruangan ini selalu terlihat bersih dan tertata rapi. Dan yang kedua, kostum yang digunakan juga simpel sehingga tidak mengganggu saat melayani. Yang keempat, ketepatan waktu. Tepat waktu saat ini membuka atau menutup restoran, begitu pula saat menerima orderan, sesuai dengan waktu yang telah disepakat. Selanjutnya adalah alur pelayanan. Sebelum masuk ke dalam rumah makan, pelayan memberikan sapaan yang ramah kepada pelanggan. Selanjutnya menanyakan keinginan pelanggan, lalu memperhatikan dengan seksama, lalu menyiapkan makanan, lalu mempersilahkan untuk makan, dan mengantarkan pulang dengan ramah. Selanjutnya adalah communication, komunikasi antar pemilik dan karyawan baik, begitu pula dengan pelanggan. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Strength atau keunggulan adalah yang pertama, kualitas makanan yang higienis dan enak. Kedua, jaringan sosial yang sangat luas. Yang kedua, opportunities atau peluang, lokasinya yang sangat strategis. Dan selanjutnya, weakness atau kelemahan, banyaknya pesaing dalam kota. Yang terakhir adalah threats atau ancaman, kenaikan harga bahan baku dan banyaknya pesaing-pesaing lewat online. Berikut hasil dokumentasi dari hasil observasi non-excellent service dari rumah makan Seafood Kartika dan Bakso Minggu.